Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang identitas, topeng. Nah, ini nih tentang krisis identitas. Ini terjadi sebenarnya contoh kasus-kasus yang anak SMA 72 terus yang di Serpong. Itu kan contoh anak-anak generasi yang krisis identitas. Gitu. Tapi kita kembali cek dulu kita sendiri juga nih, apakah kita krisis identitas enggak gitu sebelum kita nunjuk orang gitu. Makanya kita selalu bercermin kan kita sedang membereskan interior kita nih. Kita cek ke interior kita nih, apakah saya krisis identitas gitu. Karena kan kalau ditanya nggak tahu gue ngapain sih di dunia ini gitu. Kalau ada yang masih kayak gitu artinya dia belum sadar. Itu yang disebut dengan tanda manusia yang sedang krisis identitas. Tinggal kita sadari saja gitu ya. Nah, ciri-cirinya manusia atau orang yang sedang krisis identitas tuh biasanya dia tidak pasti tentang siapa dirinya. Nggak pasti. Gue siapa ya gitu ya. Mau ngapain ya di dunia ini gitu ya. Mau kemana ya tahun depan. 5 tahun lagi mau ngapain, 10 tahun lagi mau ngapain, mau gini-gini aja. Itu tanda diri kita sedang krisis identitas. Kita nggak tahu diri kita mau kemana atau mau ngapain karena nggak punya visi dan misi. Tapi kalau orang punya visi dan misi, dia tahu apa yang mau dikerjakan. Kan seperti GPS itu kalau kita kasih titik koordinat atau alamat pasti akan mengarah. Kita punya visi dan misi, itu adalah GPS kita, address koordinat kita. Gitu. Itulah tujuannya, ya kan? Tujuan. Kalau kita tahu tujuan, kita tahu jalannya. Itu nanti alam semesta nanti yang ngasih tahu jalannya. Nanti kamu mau belok kiri, belok kanan, itu nanti alam semesta yang akan mengasih jalannya. Jadi nggak usah khawatir. Nanti di tengah jalan ada lampu merah, nggak usah khawatir, jalanin aja, nikmatin prosesnya. Kayak kita misalnya nih dari sini mau ke Bali gitu ya, kita kan masukin tujuan ya kan, misalkan hotel di Bali di jalan Kuta misalkan, lengkap ada kode posnya Bali, bukan kampung Bali situ ya. Tapi jelas alamatnya, tujuannya jelas gitu ya. Nanti GPS akan mengarahkan, masuk tol aja udah, nggak usah lihat lagi kan, ikutin aja GPS-nya gitu. Ya. Terus ciri yang kedua, dia seringkali tidak terhubung dengan masyarakat. Kenapa? Ya karena dia tidak tahu dirinya di masyarakat itu sebagai apa. Gitu ya. Kemudian dia selalu menuntut untuk diakui. Nah, ini yang paling banyak sih. Minta validasi. Gitu. Ya, menuntut untuk diakui. Kadang orang-orang yang menuntut untuk diakui ini dia, nah itu di bawahnya tuh, merasa sangat penting di hadapan orang lain karena dia merasa gue nih lebih lebih hebat loh gitu, gue nih lebih pinter nih gitu. Ada begitu, ada ya. Kemudian biasanya dia juga mudah marah gitu ya, sensitif gitu ya, baper ya kalau orang sini bilang baper gitu ya. Terus cepat lelah, seringkali juga merasa kosong gitu ya. Suka menyalahkan diri. Kenapa? Karena dia tidak punya self esteem, tidak punya kepercayaan diri. Menyalahkan diri itu juga orang krisis identitas. Dia menyalahin diri sendiri gitu. Tobatan nasuha. Itu nyalakan diri itu. Iya. Merasa sendiri. Ya, merasa sendiri. Bahkan suka merasa sendiri di tengah-tengah orang lagi ramai konser, tapi dia kayak sendirian, kosong, melongok, selingkuh, gitu ya. Ini bukan tanda-tanda kematian ya. Belum. Serem banget ya. Mudah takut gitu ya. Ya kayak takut sama setan aja, kadang lampu dimatinnya padahal setan gak ada udah takut. Dia takut oleh ketakutannya dia sendiri yang dia ciptakan di pikirannya, padahal setan mah nggak ada kan gitu.
nggak ada apa-apa, cuma lampu dimatiin juga takut gitu. Ya itu orang-orang yang krisis identitas gitu ya. Karena beliefnya juga, karena topeng yang dia pakai gitu ya, kemana-mana ya, kemudian merasa tidak berharga, merasa tidak aman gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali, ini contoh yang paling umum saja yang hari ini sering terjadi di diri kita gitu, di lingkungan kita, anak-anak kita, generasi kita gitu ya. Nah, kita ini sedang belajar mendeteksi itu tadi gitu ya. Jantung ngerti semua kan ini kan istilah ini ya gitu ya. Ada buku kesimpulannya. Oh. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya di sini? Habis ini Pak. Paham ya? Tanya. Jadi Tadi slide-nya di-share kan ya? iya, nanti kita share. Nanti iya, nggak usah tulis Iya, pokoknya bayaran efisiensi gitu ya. Penggunaan anggaran pemerintah, Bos. Oke. Nah, sekarang saatnya kita mendeteksi identitas lama, setelah itu nanti identitas baru kita latihan lagi. Identitas lama ini ciri-cirinya dia membatasi potensi diri kita. Harusnya potensi diri kita bisa lari 100 km, tapi karena identitas lama 100 meter aja udah capek gitu ya. Kemudian identitas lama itu berbasis rasa takut, malu, rendah diri gitu ya. Tidak pantas, tidak Pemalu, bukan kemaluannya besar ya. Rasa malunya tinggi gitu. Karena apa? Karena identitas ini biasanya dibentuk oleh masa lalu, terbentuk sebenarnya ya, terbentuk. Maka itu nanti kita akan membentuk identitas yang baru. Karena identitas lama ini terbentuk dari orang tua, dari lingkungan, dari sekolah, pendidikan, teman, bahkan teman pun juga bisa membentuk identitas. Gitu, ya. Ya kayak Ibeng deh, anak-anak reggae kan itu terbentuk dari lingkungan juga kan, gitu kan. Ini bukan masalah benar salah ya, tapi ternyata identitas itu bisa kita serap dari lingkungan, gitu, membentuk identitas kita, gitu, ya. Dan nanti akhirnya akan sabotase diri. Sabotase diri apa sih? Iya, yang saya sering kasih contoh. Ini saya kasih proyek 1 miliar, enggak apa, yang 100 ribuan aja gitu. Sabotase diri gitu, nggak berani maju sukses, nggak berani mengerjakan sesuatu yang sebenarnya dia bisa tapi dia takut duluan. Kenapa? Karena itu tadi identitas lamanya dia yang masih dia pakai gitu. Nah, ini contoh-contohnya nih ya. Saya ini orangnya pemalu, penakut ya. dirinya sendiri. Ya mungkin dari Si orang topeng tuanya tadi. juga gitu ya. Dari orang tuanya atau dari lingkungan atau dari guru, dari siapapun gitu ya. Terus saya ini orangnya nggak komit ya. Orangnya takut gagal, padahal belum pernah mencoba tapi takut gagal. Ya akhirnya kan nggak pernah mencoba. Minggu lalu kita udah bahas kan, karena emosinya apa, aksinya apa, perasaannya gimana, hasilnya gitu ya, ada kelihatan. Terus saya ini gampang marah, itu juga identitas lama gitu. Oke. Nggak ada pertanyaan di sini? Paham? Nggak usah catat, ntar ini kita kasih slide ini, kita kasih Cara di HP. Jadi umumnya aja Cur. Yang tangkap ini dibacanya apa Cur? gitu. Contoh. Berarti pusing, terus pusing Cur. Puyeng. Nah, yang identitas lama versi aku 1 nih ya, sekarang kita latihan nih. Nah, aku versi 1 nih yang kemarin nih, yang kemarin. Coba kita identitas lama apa yang ingin dilepaskan? 3 ya? Ya, 3. Misalnya saya pemarah. Misalnya nih, saya contoh pemalu. tadi nih, saya ini pemalu, itu identitas lama nih. Saya Saya penakut, saya nggak berani. gitu ya. mencoba. Coba terima soalnya. Identitas lama yang ingin dilepaskan. Ya. Dia tidur di sini. Si Belang. Terus 3 kalimat kayak tadi nih, misal Mas Wahid tadi gurunya, itu kan kalimat dari guru itu kan ingat banget tuh. Kelas berapa itu? 3 SMP. 3 SMP ya.
Ya, itu kalimat yang melemahkan gitu. Kan sering nih misal, kamu tuh bisa apa gitu. Sering nggak dibilang gitu. Oh, lagi pernah serius. Ya. Lagi mikir nggak apa-apa. Jadi saya ngeliat Mas Wahid, jadi saya ketawa. Betul. Saya boleh sekolah kalau saya urut saya nyari dia. Buat saya tidak kerja doang. Gini, saya kocak-kocakin gini ya, kocak-kocakin. Bahan ya. Ini buat saya Mau kayak ini itu Aiman dia udah punya aku yang baru tas baru. Nih tulis ini. itu sablon pagi nih. Jadi kita cari nih pertama. Aku versi 2. Apa lagi ngajar dulu. Habis itu dia nyari-nyari buku kayak perlu banget dia jadinya. Kalau kita mau bercanda doang. Wah gimana tadi? Apa maksudnya ngubungin aku? Dewi sih. Ya, yang dilepasin. Gua selama ini tuh orangnya takut gagal. Selama ini orangnya cepat marah. Ini dia yang pengen dilepasin tuh apa? Misalkan gini ditanya Mas Danang sama orang misalkan, kalau kenalan dong, namanya siapa? Sama cewek atau sama cowok. Terus ditanya kamu karakternya gimana sih? Oh aku nih orangnya gini, aku nih orangnya gini. Nah itu identitas lama. Oh aku nih orangnya hobi makan. Ini termasuk kalimat dari orang lain juga ya? Kalimat dari orang lain. Jadi label dari orang lain gitu Iya. maksudnya. Bukan dari kita aja. Bukan. Dari cewek kamu tidak pantas untukku. Gitu. Gue kebayangin dia kamu kan udah bisa. Gue kebayangin dia nulis itu lucu banget. Lu sumpah keren itu. Bawain parcel besok kalau pulang kampung ya. Harus ketemu sama ngadu ilmu. Gua adu persilatan. Kalimat kayak gimana? Emang kayak tadi tuh, apa itu? Oh muka kamu mah nggak bisa. Nah, itu contoh. Dia mah nggak bakalan mampu. Gitu. Masih dalam mah hidupnya begitu-begitu aja. Kalau di WA grup kan saya kasih contoh si Udin tuh. Ntar mau kalau masalah uang ntar dulu lah, istirahat dulu. Jadi yang melemahkan diri sendiri juga bisa. Si subur. Udah. Udah inget ya jangan. Identitas lama yang pengen dilepas dan tiga ya. Kalau dapat satu nggak apa-apa. Gak apa-apa, Nah, ini sedapatnya aja tulis aja ini nggak hanya nggak perlu latihan. perlu dianalisis, nggak perlu dijustifikasi, nggak perlu. Oke, tulis aja dulu. Jadi kita lagi melatih kita mendeteksi atau men-scan diri kita nih. Diri kita nih ada apa gitu. Ya iya silakan. Jangan Mas. Silakan. Ngapain nulis saya mau makan aja. Mungkin nanti besok ketemu lagi satu, ditulis lagi. Mungkin besok ketemu lagi. Ya. Sudah. Mungkin bisa lebih dari 3 bisa aja kan. Nanti besok latihan aja nih. Nanti biasanya sadarannya nanti sensitivitasnya nambah gitu.